Salam sejahtera umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Sabat. Pernahkah saudara berpikir bahwa kalau saya mengikut Tuhan, maka kehidupan saya akan selalu mulus dan baik-baik saja? Pernahkah saudara berasumsi bahwa ketika saya mau bekerja bagi Tuhan, maka semua pasti dalam keadaan lancar dan tidak ada masalah? Jika itu yang menjadi persepsi saudara, maka pelajaran satu minggu ini membuktikan itu salah. Kita melihat satu pengalaman yang penuh dinamika ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membebaskan umatnya Israel dari Mesir. Musa mengikuti perintah Tuhan, dan yang terjadi adalah Firaun menolak. Bahkan Firaun memperberat kerja dari orang Israel, sehingga orang Israel mempersalahkan Musa. Dan Musa juga semakin berat bebannya, karena dia merasa dia tidak petah lidah atau tidak fasih lidah. Hamba Tuhan Musa yang telah memutuskan mau bekerja bagi Tuhan harus menghadapi berbagai tekanan. Tekanan karena dirinya merasa kurang cakep, tekanan karena orang yang dia pimpin justru mempersalahkan dia. Bahkan Mesir, kekuasaan yang besar, juga menghalangi rencananya. Oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan dalam setiap persoalan hidup tidak selalu berjalan mulus. Tetapi kita melihat bahwa selalu ada penyertaan Tuhan ketika kita bekerja dan melayani di ladang Tuhan. Kita melihat dari sepanjang minggu ini ada beberapa pokok penting yang menjadi konklusi atau kesimpulan dari sekolah Sabat. Yang pertama, dari sikap Firaun mempertanyakan, siapakah Tuhan itu yang harus saya turuti? Dan akhirnya dia mendapatkan disiplin. Kita belajar bahwa kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus meninggikan Tuhan dan menuruti perintah Tuhan agar kehidupan kita semakin baik. Yang kedua, kita melihat dari pelajaran hari Senin awal yang kasar, ketika masing-masing sedang mempersalahkan satu dengan yang lain atas panggilan Tuhan yang ingin menyelamatkan Israel dari Mesir, maka semuanya tampak kacau. Dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang baik, niat yang baik, kadang-kadang mudah juga timbul persoalan. Pekerjaan Tuhan yang sedang kita kerjakan di gereja, di rumah tangga, atau dimanapun, kadang-kadang bisa menimbulkan banyak persoalan. Tetapi mempersalahkan satu dengan yang lain akan memperkeruh suasana. Apa yang perlu kita lakukan bukan saling mempersoalkan dan saling mempersalahkan, tetapi membangun komunikasi yang baik, membangun prasangka yang baik, saling merendahkan hati seorang akan yang lain. Dan dengan demikian, maka tujuan pelayanan itu akan dicapai dengan baik. Kita juga belajar dari pelajaran hari Selasa, aku yang ilahi, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah persoalan hidup. Kadang-kadang sementara kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, tapi pertolongan itu tidak kunjung tiba. Kadang-kadang persoalan itu sejenak semakin berat, bukan karena Tuhan yang membuat. Dalam konteks peristiwa Mesir, Firaunlah yang memperberat pekerjaan orang Israel. Namun demikian, Tuhan menolong mereka. Di tengah-tengah situasi yang justru berat itulah, kuasa Tuhan dinyatakan semakin terasa dalam melepaskan umatnya. Kita juga melihat dalam pelajaran hari Rabu, sementara Musa merasa aku tidak fasih lidah, Tuhan mengambil solusi untuk mengirim kakaknya Harun, memberikan pendamping bagi dia, agar Musa seolah-olah seperti Tuhan bagi Firaun dan kakaknya seperti nabi bagi Musa. Tuhan punya cara-cara tersendiri untuk memperlengkapi kita melakukan pekerjaannya, sampai kita akan berkata, semuanya Tuhan sudah lengkapi. Tidak ada yang terlalu susah bagi Tuhan untuk memperbaiki hidup orang, memperlengkapi hidup orang yang sungguh-sungguh mau bekerja bagi Tuhan.
Kita belajar juga dalam satu minggu ini bahwa kita tidak boleh membiarkan persoalan hidup menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan tidak boleh kenikmatan hidup membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita justru harus semakin dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan hidup yang ada, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Maka disitulah kuasa Tuhan semakin nyata menolong kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, dan kiranya kita selalu mau menginvestasikan hati, pikiran, jiwa kita mengabdi kepada Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati.